Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Namun, agar tidak ada kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi, Kabupaten Kepulauan Riau berganti nama menjadi Kabupaten Bintan. Kabupaten ini telah dikenal sejak beberapa abad silam. Tidak hanya di Nusantara, melainkan juga di mancanegara. Hal ini dikarenakan kabupaten ini terletak di lokasi yang strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional. Kabupaten Bintan yang dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau ini dijuluki dengan negeri segantang lada, karena wilayahnya yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Mayoritas penduduk Kabupaten Bintan adalah dari suku Melayu, dan Islam adalah agama yang telah lama masuk ke kabupaten ini melalui berbagai jalur dan periode sejarah. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Melayu di Kabupaten Bintan dikenal sangat menjunjung tinggi adat yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari kentalnya nilai Islam dalam budaya masyarakat Melayu di Pulau Bintan. Tak heran jika di kabupaten ini banyak terdapat masjid-masjid yang megah. Salah satunya adalah Masjid Nurul Iman. Masjid yang berada di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur ini menawarkan berbagai keindahan dari arsitektur yang begitu unik dan juga menarik.
Masjid yang dahulunya bernama Masjid Raya Kijang ini merupakan sumbangan dari PT Aneka Tambang dan memiliki sejarah yang panjang. Sejarah bermulanya dibangun Masjid Nurul Iman ini, awalnya di zaman lagi jaya-jayanya Aneka Tambang, perusahaan bauksit di sini dulu. Itu di bawah sana, itu ada masjid kecil. Sesuai dengan perkembangan penduduk dan perkembangan zaman, maka tahun 64 masjid ini dipindahkan ke lokasi di sini. Tahun 64. Tahun 64 sampai dengan tahun 2010 masjid itu kembali direnovasi oleh Bapak Gubernur kita pada waktu itu, Bapak Muhammad Sani. Direnovasi masjid yang sudah dipindahkan ke sini dulu, yaitu pada bulan Oktober tanggal 10 tahun 2010 ya. Ini awalnya direnovasi masjid ini yang dulunya bernama Masjid Raya saja. Akhirnya atas musyawarah pengurus masjid dan pemuka masyarakat yang ada di Kecamatan Bintan Timur ini, maka diberi namalah masjid ini dengan Masjid Nurul Iman. Sebelum menjadi bangunan yang megah seperti sekarang, Masjid Nurul Iman telah mengalami beberapa renovasi. Ukuran itu dibesarkan dari yang sudah, namun bentuk di dalam besteknya itu lebih kurang dengan ini, lebih kurang seperti ini ya. Motifnya lebih kurang seperti ini. Dulu tidak ada kubah ya, sekarang kita ada kubah seperti yang kita lihat sekarang ini. Dulunya ada kubah di depan, di menara yang ada. Karena orang banyak yang datang tuh salah alamat, orang mencari penginapan. Sepertinya masjid kita ini waktu itu macam penginapan. Banyak yang salah masuk, sangkanya masjid ini penginapan. Akhirnya kita pengurus masjid mengambil inisiatif, kita bangunlah kubah di masjid ini. Di mana awal-awalnya ini prakarsanya itu atas sumbangan Aneka Tambang, karena Aneka Tambang waktu itu nak pasca ingin nak memperbaiki masjid yang ada, namun waktu itu uangnya banyak, lebih kurang 2 miliar. Maka waktu itu Bupati kita Bapak Haji Ansar Ahmad ngambil inisiatif, bagaimana kalau sekiranya masjid kita ini tidak hanya sekedar kita memperbaiki yang kiri dan kanan, tetapi kita renovasi secara total. Keindahan dan megahnya Masjid Besar Kijang ini membuat masjid ini masuk dalam rangkaian tujuan wisata religi yang ada di Kabupaten Bintan. Apalagi masjid ini terletak tak jauh dari salah satu danau yang berada di Taman Kolam Kijang Kota yang saat ini menjadi lokasi wisata masyarakat di saat sore hari. Sebelum kita renovasi masjid ini dan sebelum dibangun masjid ini kolam itu sudah ada. Kolam itu sudah ada. Sebenarnya lokasi masjid kita ini tempat sungai ini. Sungai ini tempat lewat kapal. Jadi itu dibendung ya, ditimbun ini. Ini tanah timbun di sini. Sebagian besar ini tanah timbunan karena ini sungai. Ini sungai ini dulunya. Inilah dulu namanya Sungai Kolak ya. Masjid Nurul Iman memiliki arsitektur yang menarik, penggabungan gaya modern yang Islami dan budaya Melayu. Masjid ini memiliki 1 kubah besar dan 3 kubah kecil dengan corak warna hijau dan kuning. Ini duduk bersama.
Bapak Bupati kita, Bapak Ansar Ahmad, mendesain masjid ini. Arsiteknya itu dari Batam. Arsiteknya dari Batam. Polanya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi dimodernisasikan lah, dimodelkan dengan yang sesuai, dengan ada nuansa Melayunya. Kan ada di kiri kanan itu dan belakang ini ada nuansa Melayu. Saat memasuki areal bangunan Masjid Besar Nurul Iman Kijang, pertama kali kita akan disuguhkan dengan Al-Quran berukuran lumayan besar dari ukuran Al-Quran biasanya. Selain itu, kita juga akan dimanjakan dengan keindahan pernak-pernik hiasan dan juga kaligrafi yang melekat di dalam bangunan masjid. Ornamen warna hijau dipadukan kuning pada bagian kubah membuat suasana megah. Terlebih ditambah lagi dengan ornamen tulisan dinding menjadikan masjid ini terlihat indah. Pada bagian mihrab masjid menonjolkan lebih banyak unsur kayu dengan gaya ukiran kaligrafi Melayu yang bercampur Arab, seperti di Masjidil Haram dan Madinah. Selain itu, masjid ini memiliki pilar-pilar tiang yang menjulang tinggi, sehingga menjadikan masjid ini terlihat kokoh. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Masjid Nurul Iman berdiri di lahan dengan luas kurang lebih 1,4 hektar dengan luas bangunan 40 kali 40 meter persegi. Masjid ini dapat menampung kurang lebih sekitar 4.000 jemaah dengan jumlah 23 syaf, baik itu di lantai atas dan di bawah.
Untuk saat ini, memang alhamdulillah Masjid Besar Nurul Iman ini adalah masjid yang terbesar untuk sewilayah Kecamatan Bintan Timur dan Kabupaten Bintan. Ada dua sebenarnya masjid besar seperti ini di Kijang ini sendiri, Masjid Besar Nurul Iman, dan di Tanjung Uban. Dana untuk pembangunan masjid ini itu terdiri dari 3 komponen. Ya, pertama itu dari sumbangan aneka tambang, ya. Terus dari pemerintah daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya dari masyarakat atau dari jamaah. Selain digunakan untuk ibadah sholat, masjid ini sering digunakan untuk acara keagamaan lainnya. Kalau kegiatan yang rutin itu pertama kita ada kajian rutin, kajian kitab atau hadis, yaitu setiap hari Senin malam Selasa kita mulai ba'da maghrib sampai menjelang Isya. Itu rutin setiap minggu, ya. Nah, di samping itu kita ada kegiatan anak-anak remaja masjid. Ya, terus kalau malam Jumat kita ada acara yasinan atau tahlilan. Ya. Dan di samping itu juga banyak lagi sebenarnya kegiatan, ya, seperti kegiatan-kegiatan tablik akbar. Ya kan, terus kadang-kadang ada safari subuh juga. Tapi kalau safari subuh tidak rutin. Tapi kalau puasa memang full kita di dalam 1 bulan puasa itu kita setiap subuh mengadakan kajian rutin subuh, ya. Program ke depan ya memang kita merencanakan ya bagaimana supaya masjid ini menjadi satu masjid percontohan lah, terutama di wilayah Kabupaten Bintan, ya. Jadi program-program yang ingin kita buat, pertama ya kita peningkatan kegiatan dari remaja dulu lah, remaja masjid, ya. Karena remaja masjid itu adalah ujung tombak bagi masjid, ya kan, ya. Oh, kalau kami dari ibu-ibu ini sangat membantu kami, terutama kegiatan kami hari-hari besar Islam, ya Pak, ya. Di situ ada Muharram, terus ada Maulid Nabi, ada nanti namanya Isra Mi'raj, ada lagi nanti namanya Syawal, lebih halal, ya. Sudah itu ada lagi nanti hari haji. Dan sekarang kembali lagi Muharram. Kegiatan kami diantara ini baru ini sebentar lagi kita kan ada pertandingan hadrah, ada pertandingan nanti selawat. Nah, kepada tanggal 23 ini kami akan mengadakan tablik akbar yang datangnya dari Jakarta. Harapan kami dari ibu-ibu mudah-mudahan kegiatan kami selalu dimudahkan, dan kami sekarang mengharapkan kantor kami di sini, Pak. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, hemat itu. Asli.
Masyarakat di Kabupaten Bintan dikenal sebagai masyarakat yang Islami. Tak heran jika di daerah ini banyak kegiatan Islami, salah satunya tahsin Quran. Kegiatan tahsin Quran merupakan kegiatan belajar untuk memperbaiki cara membaca Quran dengan lebih baik sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Awal mulanya setiap kegiatan majelis taklim, saya tengok kegiatan kita tuh rutinitasnya cuma yasinan gitu kan. Kalau yasinan kan memang sudah ada teks itunya di buku yasin itu. Jadi saya melihat ke sini kita tidak ada perkembangan, sekedar yasinan, paling ada kegiatan ceramah. Namun setelah itu timbul ide saya mengajak ibu-ibu untuk membaca Al-Quran satu persatu. Namun ibu-ibu pada keberatan jika kita suruh belajar membaca Al-Quran satu persatu gitu kan. Setelah saya adakan pendekatan, kenapa ibu kalau disuruh baca ibu tidak mau, tapi kalau untuk baca berjamaah mau. Saya malu Bu karena saya belum bisa baca Al-Quran, bilang seperti itu. Ya termasuk saya sendiri pun cuma bisa baca tapi belum mengerti tajwid ya. Nah, jadi saya coba hubungi kawan-kawan, gimana kalau kita adakan belajar tahsin Al-Quran. Kita awal 20 orang peserta, itu semua kami dari baca Iqra semua. Walaupun tadinya udah bisa, udah ngaji Al-Quran, tapi tetap kita turun baca Iqra semua. Dites satu persatu, kemampuan kita sampai mana. Nah, setelah itu berjalan waktu kita semakin bisa kita lompat-lompat akhirnya ke Al-Quran. Sampai sekarang kami sudah tinggal berapa orang lagi, sekitar 6 orang lagi yang masih Iqra. Itu pesertanya rata-rata di ibu-ibu di atas 40 tahun, bahkan ada yang umur 70 tahun. Kegiatan taksin Quran di Masjid Al-Jihad ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali setiap habis sholat subuh. Kegiatan ini diikuti oleh kaum ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Jihad dan tidak hanya ibu-ibu yang berusia muda. Ibu-ibu yang telah berusia senja pun sangat semangat mengikuti kegiatan tahsin Al-Quran ini. Ya, insya Allah kepingin sampai husnul khotimah, masih belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Makin tahu bacaan saya dulunya kan salah, sekarang makin diperbaiki terus. Ya banyaklah perubahannya. Dulu kan tak pandai, makhorijul huruf, tajwid ikhwa, idhom ikhwa, nun hukum mati, kemudian mat, belum pandai semuanya. Sekarang udah pandai. Marilah kita ibu-ibu yang baik yang muda maupun yang apalagi yang sudah seperti saya ini sudah tua, marilah kita sama-sama mengikuti pelajaran tahsin ini supaya kita lebih bagus bacaannya dan bagus dan benar bacaannya, jadi artinya benar. Kegiatan tahsin Al-Quran di Majelis Taklim Al-Jihad ini alhamdulillah sudah berjalan sebelum Covid. Pada waktu Covid kita off dan sudah kembali yaitu tahun 2022. Kalau kita melihat ibu-ibu Majelis Taklim di Al-Jihad ini sungguh luar biasa Pak. Mengapa luar biasa? Karena mereka berani kita perbaiki, pakai mic lagi satu-satu disimak yang lain. Mereka berani salah untuk benar. Dimana ibu-ibu ini kita lihat, abang-abang bisa lihat bahwa mereka dengan usia yang ada udah 70-an, ada yang 60-an, 50-an, bahkan di antara ibu-ibu ini juga ada yang tidak bisa membaca baik itu Latin. Sehingga dengan tantangan begitu luar biasa, memang kita harus penuh kesabaran dan alhamdulillah
kita lihat mereka sudah sangat luar biasa ya. Harapan kita khususnya ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Jihad ini, harapan kita mereka pandai membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dia pelan-pelan dengan kaidah tajwidnya ya. Itu harapan kita. Tentu harapan kita juga kepada kaum muslimin muslimah bahwa lihatlah perjuangan daripada ibu-ibu ini. Mereka sangat kuat dan berani untuk belajar terus. Habis subuh mereka bangun untuk belajar Al-Quran. Agar apa? Mereka tidak mau nanti di akhirat ketika malaikat menanya siapa imam Al-Quran, tapi kita tidak bisa. Maka inilah saya terharu melihat ibu-ibu. Harapan kepada kaum muslim muslimah, mari ayo kita malu. Al-Quran adalah kitab suci kita, tapi kita tidak pandai membacanya. Kita hanya pandai membaca seperti baca koran, tak tahu panjang pendek, tak tahu ifa, guna dan sebagainya. Ini kewajiban kita. Ketika kita nanti meninggal dunia, maka yang menghantarkan kita adalah Al-Quran. Maka mari kita buka mata kita kepada kaum muslimin muslimah. Mari belajar Al-Quran sebelum nyawa kita dicabut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian kitab kuning Sahih Al-Bukhari. Insyaallah kajian kita akan tayang setiap hari Ahad mulai pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan membahas tentang kitab demi kitab, lembaran demi lembaran yang ada di dalam kitab kuning Sahih Al-Bukhari. Dan pada pagi ini pemirsa, insyaallah tema kita adalah tentang evaluasi dan syukur. Karena kita berada di momen-momen awal tahun baru, evaluasi adalah bagian daripada rasa syukur kita Allah telah memberikan kita nikmat hidup pada tahun 2022. Dan syukur adalah simbol kita untuk siap menghadapi pada tahun baru 2023. Insya Allah sudah hadir guru kita, selalu setia setiap minggu memberikan ilmunya kepada kita, Dr. Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Assalamualaikum Pak Yai, sehat? Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong usianya sama kelihatannya dengan Kiai. Semoga